Hai, selamat datang kembali di channel ini. Semoga teman-teman semua tetap dalam keadaan sehat-sehat saja. Kita ketemu lagi kali ini untuk pembacaan energi Neptunus transit di tanggal 20 April 2022. Selama transit, Neptunus membutuhkan waktu 1 tahun. Artinya, di sanalah manusia akan menetapkan pondasi baru dalam spiritualitas dirinya. Karena Neptunus adalah lambang spiritualitas, imajinasi, pemenuhan janji, dan keajaiban. Neptunus akan sampai di housesnya sendiri yaitu Pisces. Selama 151 tahun, Neptunus sudah berkelana. Dalam satu siklus keseluruhan mengelilingi semua zodiak, Neptunus membutuhkan waktu 165 tahun. Uniknya, karena Neptunus adalah energi dari pemenuhan janji, maka Neptunus membawa manusia ke periode pemenuhan janji dari past life atau kehidupan masa lampau. Sekitar 165 tahun yang lalu Neptunus berkelana. Disimak video ini dari awal sampai akhir. Saya akan bacakan setiap zodiak, tetapi tetap saja ini bacaan general. Jika memang ingin benar-benar dibacakan menurut personal, maka teman-teman ajukan personal reading dan itu berbayar. Namun bacaan ini bisa menjadi petunjuk. Oke, kita lihat. Pisces, apa keajaiban yang datang di bawah Neptunus pada Pisces? Karena Neptunus berada di houses Pisces sendiri. Rilekskan diri untuk menonton video ini ya teman-teman. Pisces, energi keajaiban apa yang dibawa oleh Neptunus untuk Pisces? Oke. Pisces. Wow, jumpingnya banyak. Oke, ada the creator, the sustainer, dan the game. The gem. Oke. Pisces, the gem ini adalah keajaiban yang dibawa Neptunus untuk Pisces sendiri. Ini permata. Permata memiliki warna yang indah, berkilau. Ini menggambarkan kehidupan kamu 14 tahun ke depan. Pisces akan mendapatkan banyak warna-warni dan tentunya lebih berkilau, eksistensi, dan banyak hal-hal baik yang datang kepada Pisces. Secara ketika Neptunus berada di Pisces, maka Pisces akan merasakan dampak yang tinggi dari sisi spiritualitas dan merasa lebih dekat kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lebih bisa merasakan sisi religius di dalam dirinya, dan ada kemampuan-kemampuan kebatinan. Sangat percaya diri, tetapi juga sensitif terhadap rasa yang bisa diserap dari alam ataupun manusia lainnya. Kemudian kreator, ini juga adalah berkat dari Neptunus untuk Pisces. Ada kreativitas yang bisa membawa Pisces ke 14 tahun ke depan lebih sukses dan lebih mendapatkan hal-hal positif. Bisa saja Pisces akan sukses dalam konten kreator atau entertain ya, atau hal-hal yang terkait dengan media yang sumbernya adalah inovasi dan kreatif. Ini ada kaitannya juga dengan gem ya. Jadi Pisces bisa mendapatkan eksistensi dan nama serta bersinar hingga mempesona banyak orang. Kemudian di sini pemelihara.
Ada orang yang berada di samping Pisces untuk menjaga Pisces, atau memiliki keinginan untuk menjaga apapun yang ada di sekitarnya, baik itu orang-orang yang disayanginya ataupun orang-orang yang membutuhkan perlindungannya. Pemelihara, artinya Pisces memiliki imajinatif untuk memelihara atau menjaga dan merawat banyak hal di dalam kehidupan. Namun ini juga terkait tentang fisik tubuh ya. Beberapa Pisces harus tetap bisa menjaga stamina, menjaga kesehatan karena rentan terhadap penyakit ataupun kelelahan ya, dan mental. Psikis Pisces bisa juga agak sedikit guncang pada periode Neptunus, khususnya 1 tahun ke depan, karena Neptunus membawa energi cleansing, membuang hal-hal dari masa-masa lalu yang memang harus dilepaskan Pisces, antara rasa harus ikhlas melepas atau masih ada rasa kesal dan ingin membalas. Neptunus akan nge-cleansing itu sehingga Pisces akan mengalami psikis yang sedikit turbulence ya, terguncang, sehingga butuh rekreasi atau suasana yang lebih damai. Hindari saran-saran negatif dari orang lain, lebih baik mengambil keputusan, langkah dalam mengikuti batin sendiri pada periode 1 tahun ke depan, Pisces, dan kemudian 14 tahun ke depan, apapun langkah yang sudah kamu kuatkan di 1 tahun ini akan menjadi periode kehidupan kamu di 14 tahun mendatang. Okay? Apa karma situation yang dibawa oleh Neptunus untuk Pisces ini berada di 165 tahun yang lalu, Pisces, dari past life kamu. Cukup jauh ya Pisces. Apa yang dibawa Neptunus dari 165 tahun yang lalu kepada Pisces? Oke. 165 tahun yang lalu, Pisces mendapatkan penyiksaan, menjadi saksi dari suatu kejahatan, dan Pisces juga terlibat dalam penyiksaan itu sendiri. Kemudian Pisces juga terkait tentang kemiliteran. Ya, sebagian dari Pisces adalah pejuang. Dan ini ada kaitannya dengan penyiksaan ini. Bisa saja ini perintah dari raja atau pimpinan dari Pisces untuk menyiksa anti sekutu ya pada konflik peperangan zaman itu. Namun Pisces mengalami traumatik juga karena di dalam dirinya sebenarnya tidak ingin melakukan itu, hanya saja ini adalah beban tanggung jawab dari titah raja. Kemudian Pisces berada dalam golongan kelas bawah. Kemiskinan saat itu membuat Pisces merasa terbuang, disingkirkan, dan tidak diperdulikan. Energi ini bisa dirasakan oleh Pisces, sehingga ketika Neptunus saat ini datang, Neptunus akan memberikan gambaran kepingan-kepingan past life, mungkin akan masuk ke dalam impian Pisces, sehingga Pisces akan merasa sangat tersakiti, padahal situasinya tidak begitu menyakitkan. Sangat mendramatisir situasi, dan ini yang membuat Pisces nantinya sangat sensitif terhadap perlakuan orang lain dan kata-kata orang lain. Tetapi energi dari Pisces dengan energi warrior ini juga akan muncul, sehingga Pisces akan show up, kemudian akan berani, bersemangat, dan penuh dengan action untuk melawan hal-hal yang menindas ataupun mengintimidasi Pisces. Energi lower class, kemiskinan dari past life 165 tahun yang lalu akan Pisces rasakan sebagai rasa adiktif, ketergantungan, kebutuhan terhadap manusia lain, orang lain, apalagi orang yang bisa memberikan Pisces seperti penjagaan atau perlindungan ya. Tetapi dari energi sustainer ini juga Pisces memiliki keinginan untuk memberikan balik perhatian dan penjagaan bagi orang-orang yang terlibat karma dengan Pisces dari 165 tahun yang lalu. Oke.
Karena ketika Pisces berada dalam kemiskinan di past life, ada beberapa orang-orang yang Pisces ingat untuk ingin membalas budi baiknya. Dan di 165 tahun ini, sejak Neptunus bergerak dari Pisces yang lalu, dan di saat ini ketika Neptunus sampai lagi ke housesnya, maka Pisces akan dipertemukan dengan orang-orang yang merasa memiliki rasa sakit berkat penyiksaan Pisces di past life. Dan Pisces juga akan bertemu dengan orang-orang yang Pisces anggap membantu atau memberikan Pisces kemudahan pada past life saat itu. Dilihat situasi saat ini untuk Pisces. Situasi Neptunus transit di Pisces. Satu kartu jumping, Nine of Swords, Temperance, dan Queen of Pentacles. Rasa cemas tidak bisa terhindarkan. Pisces bisa merasa takut, traumatik, cemas tidak berdasar, rasa batin yang kayaknya akan terjadi sesuatu, kenapa, ada apa. Kecemasan ini tidak ada sebabnya, muncul begitu saja dalam diri Pisces, dan ada mimpi buruk, traumatik, ada rasa takut miskin, takut nggak bisa makan, takut berperang, takut mendapatkan tugas atau titah atau mandat, atau takut mendapatkan pekerjaan yang sifatnya konflik ya. Kemudian takut juga menghadapi rival, ada rasa tersiksa, victim ya. Kemudian Temperance dan Queen of Pentacles. Pisces memiliki seseorang yang mendampingi Pisces dengan penuh penjagaan. Ya, seseorang itu tersenyum kepada Pisces, artinya seseorang ini menyayangi Pisces. Apakah ini figur ibu ataukah figur pasangan jika laki-laki? Kalau Pisces perempuan, maka energi Pisces dengan Queen of Pentacles tertutup, introvert. 14 tahun ke depan Pisces akan lebih banyak diem, tidak banyak konflik ya, karena takut untuk terlibat dalam konflik, lebih bersabar dan akan melewati proses penyembuhan. Karena Pisces merasa staminanya semakin rentan di dalam 1 tahun ke depan dan sampai 14 tahun ke depan. Jadi yang utama Pisces yang perlu dijaga adalah stamina. Kamu perlu mengganti pola makan yang lebih sehat dan lebih banyak bekerja atau melakukan aktivitas dengan kreativitas, bukan dengan tenaga. Pelihara kesehatan dan jaga kesehatan. Kemudian terkait tentang kebutuhan hidup, Pisces tidak perlu khawatir karena di sini ada The Gem. Permata ini menggambarkan bahwa Pisces punya sesuatu yang berharga di dalam dirinya, yang mempesona orang lain, yang akan menarik orang lain untuk bekerja sama dengan Pisces dalam bisnis ataupun karir. Dan ini juga terkait dengan nama baik Pisces, keahlian Pisces, potensi-potensi Pisces diakui oleh masyarakat atau publik ya, atau orang-orang yang berada di sekitar Pisces. Dan itu akan menjadi sumber keuangan Pisces. Diarahkan Pisces untuk mencari aktivitas kreativitas ya. Boleh deh buka channel YouTube atau Instagram atau blogger ya. Hal-hal yang terkait dengan kreativitas dan inovatif. Hindari benda-benda tajam Pisces karena di sini dengan victim, witness dan kartu penyiksaan ini sepertinya akan membawa Pisces pada traumatik, rasa takut terhadap benda tajam. Senjata api. Energi dari poverty ini, kemiskinan ini di past life akan membawa Pisces memiliki keinginan untuk makan banyak pada periode Neptunus transit 14 tahun ke depan. Ini harus dijaga Pisces karena bertentangan banget dengan kamu, situasinya yang harus menjaga kesehatan.
Apapun yang dibawa dari Neptunus ini harus dihindari. Tapi harus mengakui dan merasakan bahwa ya inilah situasi. Karena kalau tidak diakui ada kecenderungan kamu akan masuk ke circle ini lagi. Karena merasa penasaran atau mengikuti hasrat dan keinginan. Oke, Pisces, kita lihat spirituality dari Pisces di Neptunus transit ini. Oke, ada 3 kartu, 4 ya. Yang pertama intention, wants, action, dan juga containment, scrying mirror, yaps, dan foundation. Untuk spirituality Pisces, dalam 1 tahun ke depan harus menguatkan pondasi, artinya cagak kehidupan Pisces. Dalam diri manusia ada 4 pondasi kehidupan. Yang pertama spiritual, yang kedua agama atau keyakinan, yang ketiga finansial atau keuangan, dan ini terkait juga dengan pekerjaan. Yang kelima adalah orang-orang yang disayang atau sosial. Ini Pisces, kamu akan terhubung dengan 4 pondasi kehidupan kamu pada periode 1 tahun ke depan dalam masa transisi menuju Neptunus yang nantinya akan menetap dalam 13 tahun ke depan. Jadi transisinya 1 tahun, menetapnya 14 tahun. 14 dikurang 1 jadi 13 ya, masa transisinya 1 tahun. Pisces dan scrying mirror. Ada masa lalu yang kelam yang Pisces bawa. Ini juga adalah pengaruh dari past life 165 tahun yang lalu dan juga masa lalu dari kehidupan Pisces saat ini. Pisces merasa diawasi. Pisces merasa cemas dengan sesuatu yang tidak terlihat. Ini juga bisa menggambarkan Pisces nantinya akan mendapatkan halusinasi dengan bayangan-bayangan gelap atau melihat makhluk dimensi lain yang secara tidak sengaja karena mata batin dari Pisces terbuka pada periode Neptunus in Pisces ini. Tidak semua Pisces ya, namun beberapa Pisces mata batinnya akan lebih terbuka atau akan lebih peka terhadap hal-hal yang dirasakan mengawasi ya. Kemudian ada contentment ya. Pisces sedang dimatangkan sisi spiritualnya untuk membuat Pisces menyadari bahwa ada hal-hal di dalam kehidupan Pisces yang harus diselesaikan, paling enggak dirasakan di dalam batin. Kemudian intention, harus ada sikap disiplin, intens, tertib, dan teratur terhadap apa yang harus Pisces lakukan dalam keseharian. Dalam 14 tahun ke depan, Pisces harus lebih sering melakukan ritual suci, keagamaan misalnya ibadah ya, harus lebih sering. 14 tahun ke depan, Pisces harus lebih bisa menjaga diri, stamina, dan harta, uang, apapun yang Pisces rasakan menjadi anugerah di dalam dirinya. Ilmu, dalam 14 tahun ke depan Pisces harus bisa menjaga dirinya. Apapun yang Tuhan kasih, anugerah apapun yang ada Pisces terima di dalam dirinya harus tetap dijaga dan dirawat secara intens. Nggak bisa lengah Pisces ya. Karena energi Neptunus juga akan mempengaruhi konsentrasi Pisces. Pisces sering merasa kebingungan, sering merasa kesal karena berasal dari energi past life ini. Ngerasa dunia semakin ribet aja ketika Pisces melihat bagaimana perkembangan dunia. Menjadi sedikit lamban dalam bertindak, dan Pisces juga harus berhati-hati terhadap apapun yang dilakukan di dalam lingkaran pertemanan ataukah sosial ataukah keluarga. Apalagi mengambil keputusan. Pisces akan dipengaruhi dengan apa yang Pisces rasakan, Pisces lihat, dan Pisces dengar. Dan ini akan membawa Pisces dalam situasi witness. Oke. Saksi. Ya.
saksi hidup. Walaupun Pisces berada dalam posisi sebagai saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui, tetapi tidak semua apa yang Pisces rasakan itu adalah kebenarannya. Jadi harus lebih mendengarkan intuisi, karena intuisi Pisces sangat menguat pada periode 14 tahun ke depan. Oke, saya pikir cukup sampai di sini. Nantikan video selanjutnya. Untuk video-video eksklusif lainnya, silakan join membership level The Sun. Linknya ada di deskripsi video ini. Untuk personal reading berbayar, nomor WhatsApp saya ada di deskripsi video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa di like, comment, share. Thank you for watching. Bye.